Halo Bapak Ibu, jumpa lagi di acara Ngobrol Akademik. Tentunya sesuai dengan janji saya minggu lalu, kita akan bahas tentang pemantauan evaluasi peringkat akreditasi atau disingkat biasanya disebut PEPA. Kali ini ya tentu siapa lagi dengan Mbak Rima, kok produk konsultan dari produk kami Akreditasi Cloud. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu aja ya Mbak Rima ya. Apa sih itu PEPA, gunanya apa, dan juga kapan mulai diberlakukannya? Oke, jadi PEPA tadi juga sudah disebutkan ya Mbak April ya, pemantauan, evaluasi, dan untuk peringkatnya akreditasi di sini. Nah, sesuai dengan peraturan yang terbaru terkait peringkat akreditasi bahwa akan diperpanjang otomatis. Nah, ternyata tidak diperpanjang otomatis nih Mbak April, ada yang namanya pemantauannya seperti itu. Nah, itulah yang mendasari adanya PEPA ini. Gitu. Berarti tidak perpanjang otomatis. Berarti masih ada masanya 5 tahun ya? Ada masanya 5 tahun. Kemudian di setiap 5 tahun akan ada pemantauannya yang disebut PEPA ini. Betul sekali. Oke. Nah, kita tahu akreditasi itu ada perguruan tinggi dan juga ada program studi. Dua hal tersebut berbeda ya untuk pemantauannya. Iya, berbeda Mbak. Oke, karena berbeda dan itu sangat rumit, itu sampai Mbak Rima bawa contekan. Kita akan bahas saja yang terkait dengan PEPA perguruan tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih perguruan tinggi itu masuk dalam tahapan evaluasi ini dan apa yang perlu dipersiapkan? Atau kapan dulu deh? Baik, kalau kapannya ini sesuai dengan peraturannya dari Ban PT adalah 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Sekitar itu Mbak, 6 bulan sebelumnya nanti Ban PT akan langsung melakukan evaluasi itu. Proses apa saja sih yang akan dilalui oleh perguruan tinggi atau proses apa saja yang akan dilakukan oleh Ban PT terhadap pemantauan ini? Baik, yang pertama tentunya nanti dari Ban PT akan melakukan list dulu ya Mbak ya, atau mencatat atau mendaftar gitu perguruan tinggi mana yang akan masuk ke dalam pemantauan. Lalu yang kedua, barulah Ban PT ini melakukan pemantauan evaluasinya itu dengan berbagai tahapan gitu. Dan yang ketiga, Ban PT akan melakukan informasi hasil gitu, hasil ke publiknya gitu, seperti apa hasilnya gitu. Berarti perguruan tinggi akan dapat tuh informasi mengenai hasil dari pemantauannya dan selanjutnya. Nah, untuk hasilnya ini ketika sudah berhasil tidak dinyatakan lolos ke tahap 1 baru dilakukan informasinya. Oke, berarti perguruan tinggi yang perlu dipersiapkan pertama adalah mungkin bersurat ya ke Ban PT apa yang harus dilakukan ketika masanya akan mau habis. Dan sebaiknya bersuratnya itu 6 bulan sebelum masanya habis ya. Oke. Nah, tadi yang menarik di proses yang nomor 2 itu akan ada proses pemantauan dari Ban PT atau Dewan Eksekutifnya terhadap list perguruan tinggi yang akan masuk dalam tahap berakhirnya akreditasinya. Nah, tahapannya apa saja sih? Nah, di sini ada 3 tahap Mbak April gitu ya. 3 tahap, yang pertama pemantauan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 gitu. Ini mau didetailkan lagi kan Mbak April? Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu apa yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi untuk menghadapi tahapan ini? Yang pertama, kalau misalkan tahap 1 ya Mbak April ya. Nah, ini yang dipersiapkan adalah data-data di PD Dikti harus selalu dilaporkan secara rutin gitu. Karena di pemantauan tahap 1 yang dilakukan pemantauan adalah tahap-tahap PD Diktinya itu gitu. Oke, jadi tahap 1 Ban PT akan cek langsung ke data PD Dikti ya. Otomatis kampus yang tidak melaporkan dengan rapi di PD Dikti akan tidak lolos di tahap pertama. Iya, betul. Oke. Kemudian tahap keduanya seperti apa? Kalau yang tahap 2 ini lebih ke pengisian instrumen. Jadi ada instrumennya sudah disiapkan oleh Ban PT, nanti bisa diisikan oleh program studi atau perguruan tinggi itu. Oke, berarti tahap kedua ini yang mulailah dari kampus penjaminan mutunya untuk mempersiapkan instrumen yang diberikan. Instrumennya seperti apa sih? Instrumennya ini mirip-mirip LKPT atau LKPS yang di pengajuan akreditasi gitu Mbak April. Jadi ada 2 instrumen ya. Kalau di IPEPA itu sebutnya adalah DK atau dokumen kinerja dan juga LEK.
LEK. LEK itu laporan evaluasi kinerja. Oke. Nah, itu berarti ya yang harus dipersiapkan. Kemudian tahap ketiganya? Tahap ketiga asesmen lapangan oleh asesor. Asesmen lapangan. Nah, ada 3 tahapan dan apakah perguruan tinggi akan mengalami 3 tahapan tersebut? Nah, untuk ini tidak semua, Mbak. Ini tergantung. Kalau tahap 1 sudah lolos, berarti ya sudah langsung dapat peringkat yang akan diperpanjang otomatis itu. Kalau misalkan tidak lolos, harus melalui tahap 2. Tidak lolos lagi, harus melalui tahap yang ketiga. Oke. Berarti benar-benar tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kita bahas lebih detailnya lagi ya. Mulai dari tahap pertama, Mbak Rima. Tahap pertama tadi sudah diceritakan data yang Ban PT akan melihat langsung data PD Dikti. Kampus nggak perlu mengisikan instrumen apapun di tahap pertama. Nah, data apa saja yang dilihat dan seperti apa proses penilaiannya sampai kampus itu tahu, oh saya lolos nggak sih di tahap 1. Gimana? Untuk tahap 1 ini sebenarnya ada 6 poin ya Mbak April. Untuk perguruan tinggi ya Mbak, karena program studi beda lagi untuk penilaiannya. 6 poin ini, yang pertama adalah terkait akreditasi program studi di perguruan tinggi itu. Nah, ketentuannya adalah paling tidak ada 75% program studi yang terakreditasi. Yang kedua, ini terkait rasio jumlah dosen dan program studi. Paling tidak rasio jumlah dosen dan program studi adalah 5:1. Jadi paling tidak itu 5 dosen ada dalam satu prodi gitu lah ya. Dosen tetap ya? Dosen tetap maksudnya. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap Nah, gimana? Dosen tidak tetapnya ini tidak boleh melebihi 40% dari keseluruhan jumlah dosen. Kemudian yang ketiga terkait jumlah mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa per tahunnya selama 3 tahun terakhir tidak boleh mengalami penurunan lebih dari 20%. Jumlah mahasiswanya atau jumlah mahasiswa barunya? Jumlah mahasiswa baru yang masuk selama 3 tahun terakhir. Gitu. Terus ada lagi terkait rasio mahasiswa dan dosen. Nah, untuk rasio mahasiswa dan dosen ini paling tidak ada sekitar 50:1, 50 mahasiswa banding 1 dosen. Gitu, Mbak April. Yang terakhir, masih ada lagi? Ada terkait jumlah lulusan. Jumlah lulusan? Ya, jumlah lulusan selama 3 tahun terakhir itu penurunannya tidak boleh lebih dari 20%. Oh, oke. Berarti tadi yang perlu dijaga selain jumlah mahasiswa barunya, ya ada penurunan apa tidak ya? Nominal berapa? 20%. 20% dan juga jumlah lulusannya juga tidak boleh berkurang 20% 3 tahun terakhir. Betul. Oke. Nah, salah satu pertanyaan yang banyak sekali masuk di proses tahap 1 itu adalah masalah dosen. Nah, dosen yang dihitung ini, apakah dosen yang berhome base di tempat itu atau tidak, dan juga apakah dosen tersebut yang dihitung adalah dosen yang mengajar atau bagaimana? Kalau di akreditasi ya Mbak ya, pendefinisian dosen tetap adalah dosen yang mengajar di program studi itu dan juga berhome base di perguruan tinggi itu. Mengajar dan berhome base di sana. Kalau dosen tidak tetapnya? Dosen tidak tetap ini tentunya ya dosen yang mengajar di sana gitu ya Mbak ya. Tapi statusnya itu tidak tetap, bisa kontrak atau mungkin nanti kalau misalkan bukan home base-nya di PT itu tidak termasuk Mbak di dosen tetap itu, tidak tetap itu. Berarti berdasarkan statusnya, kemudian dosen tersebut harus mengajar juga. Tahun apa? TS ya? TS kita nyebutnya. TS tersebut. Kemudian dia juga berhome base di perguruan tinggi tersebut ya. Oke, itu tahap pertama ya. Pertanyaan yang biasanya muncul sudah dibantu jawab. Oke, nah kemudian proses penilaiannya seperti apa di tahap pertama? Apakah berdasarkan akreditasinya atau gimana? Ya, jadi untuk penilaiannya itu ada 2 macam. Kenapa 2 macam? Karena peringkat akreditasi ada yang lama dan yang baru, Mbak April. Gimana? Kalau yang peringkat yang lama itu cukup memenuhi 6 poin yang tadi itu atau tidak, gitu kan ya. Kalau tidak memenuhi 1 aja, langsung lanjut ke tahap yang kedua. Nah, untuk peringkat yang baru, nah ini Bapak Ibu harus juga mempersiapkan apa ini? Ada syarat-syarat lagi, yaitu syarat perlu akreditasi gitu. Syarat perlu akreditasinya harus memenuhi poin-poin tertentu sesuai dengan matriks penilaian Ban PT. Oke, nanti matriksnya akan dijelaskan lebih lanjut di gambar berikut ya, di video berikut.
Oke, nah itu tadi ya sudah ya. Tahap pertama ketika lolos dalam ini ya, dalam nilai-nilai yang ada di PD Dikti, data-data di PD Dikti, maka akan muncul hasilnya. Betul. Itu perpanjangan 5 tahun kemudian atau masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua nih tadi diceritakan akan mengisikan instrumen dari PEPA, IPEPA ya. Nah, instrumennya seperti apa? Apakah berapa borang yang diisi? Boleh nggak diceritain di sini? Baik. Nah, untuk IPEPA ini Mbak April ya, instrumen pemantauan evaluasi peringkat akreditasi mirip sekali dengan laporan kinerja dan LED ketika akan mengajukan akreditasi. Benar-benar mirip. Oke. 9 kriteria. Sudah dijawab. Padahal tadi saya mau nanya, apakah pakai kriteria yang lama, berapa jumlah kriterianya? Oke, berarti di tahapan kedua, kampus itu harus mempersiapkan 9 kriteria IPEPA tadi ya. Betul. Istilahnya apa sih kalau di IPEPA ini dokumennya? Apakah sama dengan LKD dan LED? LED tadi ya. Iya, yang tadi juga sempat saya omongkan juga ya. Namanya dokumen kinerja dan laporan evaluasi kinerja. Oke, berarti Bapak Ibu nggak usah khawatir, instrumennya sebenarnya sama kok dengan instrumen waktu reakreditasi ya. Betul, dan juga sudah di-share di lamannya Ban PT. Sudah di-share di lamannya Ban PT, berarti Bapak Ibu harus mengulang lagi deh kalau di tahapan 2. Oke, nah di tahapan kedua ini proses penilaiannya seperti apa? Apakah menunggu asesor datang atau bagaimana? Nah, untuk tahap 2 ini ketika perguruan tinggi sudah submit ya Mbak ya IPP-nya, asesor akan melakukan asesmen awal gitu ya, asesmen awal kecukupan. Nah, setelah asesmen itu jika dirasa nanti ada indikasi akan ini kayak sepertinya akan ada penurunan mencukupi ya. Betul, ada penurunan peringkat seperti itu, maka akan lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga. Oke, berarti yang kedua itu tidak langsung masuk asesor datang asesmen lapangan, tapi berdasarkan borang yang diberikan, ada indikasi apa tidak ya? Iya, betul. Oke, Bapak Ibu semoga kalau yang tidak lolos tahap pertama, tahap keduanya lolos ya. Lanjut deh, di tahap ketiganya berarti kalau kampus ini sudah tidak lolos tahap pertama, tahap kedua mereka akan menghadapi asesmen tahap ketiga yaitu asesmen lapangan. Apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana prosesnya, apakah sama dengan reakreditasi biasanya? Tahapannya sama ya Mbak April untuk asesmen lapangan ini. Jadi Ban PT atau asesornya, maksudnya asesornya itu datang untuk mengkonfirmasi data terkait yang disubmit di IPEPA tadi, di instrumen tahap kedua tadi ya, betul, dikonfirmasi kepada pimpinan perguruan tinggi, kemudian ke manajemennya perguruan tinggi dan juga ke stakeholder yang relevan gitu. Jadi mirip banget dengan asesmen lapangan akreditasi. Oke, berarti prosesnya hampir sama sih reakreditasi. Tinggal Bapak Ibu kalau di tahap satunya lolos berarti oke. Kalau tahap satu nggak lolos, kita mulai mempersiapkan sama persis dengan reakreditasi ya. Betul. Oke, nah tadi tahap kedua, tahap ketiga untuk proses penilaiannya akan dijelaskan di video lebih detail lagi ya. Iya. Seperti apa tabel-tabel penilaiannya. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, kita tahu kalau ISK kemarin yang instrumen suplemen konversi hasilnya kan diterima atau ditolak, ya kan? Nah, apakah kalau yang melalui proses PEPA ini hasilnya sama, diterima dan juga oke kamu nggak dapat akreditasi gimana? Kalau di IPEPA itu juga ada dua keputusan. Yang pertama diperpanjang 5 tahun atau mendapatkan akreditasi baru. Oh, mendapatkan akreditasi baru. Berarti bisa naik atau turun? Turun, Mbak April. Berarti oke, prosesnya hampir sama dengan reakreditasi ya. Tapi kemungkinannya adalah diperpanjang atau bisa jadi hasilnya turun ya dari akreditasinya. Betul. Mbak Rima, tadi kan tahap pertama kalau kampus yang perguruan tingginya itu masih akreditasi yang lama, itu perpanjangannya dengan akreditasi yang lama. Kalau kampus dengan akreditasi yang baru, ada syarat tambahannya. Betul. Ya kan? Di tahap kedua sama tahap ketiga ada perbedaan nggak itu?
Iya, juga sama, tetap ada perbedaannya. Bedanya apa? Bedanya juga harus memenuhi syarat peringkat akreditasinya. Oh, sama-sama ada tambahannya ya, syarat pemenuhan akreditasi. Nah, yang aku agak aneh ya, ini instrumennya mirip dengan instrumen yang terbaru. Kenapa hasilnya bisa jadi hanya perpanjangan dengan nilai peringkat yang lama? Kenapa nggak sekalian aja dengan nilai peringkat yang baru? Nah, nanti pertanyaan ini kita tanyakan di tanggal 4 Mbak April. Oke, terima kasih. Yuk, sama nih pertanyaannya kita harusnya mewakili dari Bapak Ibu perguruan tinggi juga. Tadi kita sudah bahas tentang perguruan tinggi. Terus bagaimana yang untuk program studi? Karena kita akan melanjutkan ya, lebih detailnya lagi proses penilaiannya seperti apa, strateginya seperti apa. Itu kita akan adakan webinar dengan siapa Mbak Rima? Dengan salah satu dewan eksekutifnya Ban PT. Dengan salah satu dewan eksekutifnya Ban PT pada tanggal berapa? Tanggal 4 Oktober 2021. Oke, jadi penting Bapak Ibu untuk ikut acara berikut kalau pengen tahu seperti apa prosesnya IPEPA ini. Oke, terima kasih. Demikian kegiatan ngomik kali ini. Semoga bermanfaat. Terus like, subscribe dari channelnya saya Bima. Jangan lupa kalau memang ada yang mau dibahas lagi, sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.